Inilah profil lengkap Purbaya Yudi Sadewa, ekonom dan insinyur asal Bogor, Jawa Barat, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani pada tanggal 8 September tahun 2025. Purbaya lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1964. Ia menempuh pendidikan sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Purdue University, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar Master of Science serta doktor di bidang ekonomi. Karir profesionalnya dimulai di sektor industri migas. Tahun 1989 hingga 1994, ia bekerja sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA. Perjalanan kariernya kemudian beralih ke dunia keuangan. Ia bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai ekonom senior pada tahun 2000, lalu dipercaya menjadi Chief Economist dan akhirnya menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa Securities serta Direksi PT Danareksa Persero. Perjalanan di dunia pemerintahan dimulai pada tahun 2010. Ia menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus anggota Komite Ekonomi Nasional yang diketuai Chairul Tanjung. Pada tahun 2015, ia sempat menduduki jabatan penting di kantor staf presiden sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Isu Strategis di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Tak lama kemudian, ia juga dipercaya menjadi staf khusus Menko Polhukam bidang ekonomi. Kariernya terus menanjak. Purbaya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Pokja 4 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia lalu bergeser ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menjabat sebagai staf khusus, hingga akhirnya dipercaya menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Selain di pemerintahan, Purbaya juga aktif di organisasi. Ia tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin, anggota Indonesia Economic Forum, bahkan pernah ditunjuk sebagai Gubernur OPEC dari Indonesia pada tahun 2016. Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, riset ekonomi, industri keuangan, hingga birokrasi lintas sektor, Purbaya Yudi Sadewa kini diamanahkan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Publik menaruh harapan besar agar ia mampu menjaga stabilitas fiskal dan membawa perekonomian nasional semakin kuat di masa depan. Itulah profil lengkap Purbaya Yudi Sadewa. Berikut adalah penjabaran nilai-nilai berakhlak dari video profil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Dalam video profil disebutkan bahwa publik menaruh harapan besar agar ia mampu menjaga stabilitas fiskal dan membawa perekonomian nasional semakin kuat di masa depan. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, karena beliau menunjukkan komitmen untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan negara melalui tanggung jawab menjaga stabilitas keuangan nasional. Kode etiknya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi nilai berakhlak kedua yang beliau miliki adalah akuntabel. Bapak Purbaya dipercaya menduduki berbagai jabatan penting di pemerintah, dari staf khusus Menko Perekonomian, Deputi di Kantor Staf Presiden, hingga Menteri Keuangan. Rangkaian kepercayaan menduduki jabatan ini menggambarkan tanggung jawab dan integritas tinggi yang sejalan dengan nilai akuntabel, yaitu menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dan dapat dipercaya. Kode etiknya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga yaitu kompeten. Dalam video profil menjelaskan latar belakang beliau, sarjana teknik elektro ITB, master dan doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan nilai kompeten karena beliau terus mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, dan memiliki dasar ilmu yang kuat untuk menjawab tantangan di bidang ekonomi dan keuangan negara. Kode etiknya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk nilai ASN poin keempat ada harmonis. Dalam video profil tersebut disebutkan juga bahwa beliau aktif di berbagai lembaga, seperti lembaga
Kamar Dagang Industri Indonesia atau yang sering disebut dengan Kadin, kemudian ada Indonesian Economic Forum dan juga OPEC. Serta beliau pernah menjadi staf khusus di berbagai kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator di Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator di Bidang Kemaritiman. Hal ini tentu saja mencerminkan nilai dari harmonis, dikarenakan beliau mampu bekerja sama dengan multi pihak, sehingga terjalin hubungan baik lintas sektor dan juga lembaga. Kode etiknya yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pada nilai berakhlak yang berikutnya yaitu loyal, disebutkan bahwa Bapak Purbaya Yudi Sadewa memiliki perjalanan yang panjang di dunia pemerintahan dan kini diamanahkan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan nilai loyal karena beliau setia pada negara pemerintahan yang sah serta terus berkontribusi untuk kepentingan nasional tanpa pamrih. Kode etiknya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada pemerintahan yang sah. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu adaptif. Dalam video profil menggambarkan perjalanan karir beliau yang berpindah dari industri migas ke dunia keuangan, kemudian ke pemerintahan. Ini adalah bentuk nilai adaptif karena beliau cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan bidang kerja dan tantangan baru, serta menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam berkarir lintas sektor. Kode etiknya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dalam teks tertulis bahwa beliau membangun sinergi antara berbagai lembaga dan sektor pemerintah, industri perbankan, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Ini jelas mencerminkan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan nilai tambah bagi bangsa. Kode etiknya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kesimpulan dari video profil yang ditayangkan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan penerapan seluruh nilai berakhlak dengan penekanan kuat pada nilai kompeten, yaitu melalui pendidikan dan keahlian ekonomi, nilai adaptif melalui perjalanan lintas sektor, dan nilai kolaboratif melalui kerjasama antara lembaga dan sektor.